Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jualan dari MPM 2003022004 dari S1 Perbankan Syariah semester 4. Baik, di sini dalam rangka memenuhi komposisi nilai. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu tugasnya tentang membuat video pendek durasi 5-10 menit, yaitu menjelaskan tentang perbedaan bank syariah dan konvensional. Yang kedua, produk-produk bank syariah. Yang pertama, perbedaan bank syariah dan konvensional, yaitu yang pertama ada prinsip pelaksanaannya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan segala kegiatannya sesuai hukum-hukum muamalah agama Islam atau aturan Islam dalam pengelolaan keuangan nasabah, seperti menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah akan mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Dalam sumber hukum ini, dari bank syariah mengacu pada dua pedoman besar utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islam. Sementara bank konvensional yaitu perusahaan keuangan yang menerapkan kegiatan usaha secara konvensional atau umum yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandasan hukum, prosedur, dan ketentuan yang telah ditentukan oleh negara. Yang kedua yaitu tujuan dan perbedaan bank konvensional, yaitu syariah. Yang kedua adalah tujuan. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi juga pada penerapan nilai syariahnya, sehingga aktivitas perbankan yang mereka jalankan juga memperhatikan aspek akhirat. Perbedaan yang ketiga yaitu sistem operasionalnya. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang ketiga ada pada sistem operasionalnya. Pada bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada aturan nasional. Akad antara bank nasabah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah dan suku bunga. Sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya, karena bank syariah menganggap bunga sebagai bagian dari riba. Oleh karena itu, sistem operasional pada bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisabah, di mana nasabah dan pihak bank melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Perbedaan yang keempat yaitu pengelolaan dana, yaitu perbedaan yang pertama konvensional. Dari proses pengelolaan dananya, bank konvensional dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan bank syariah menggunakan aturan Islam dalam pengelolaan uang nasabahnya. Bank syariah akan mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Jadi, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islam. Perbedaan yang ketiga ada pada hubungan nasabah dan bank. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah yang kelima ada pada hubungan antara nasabah dan pihak bank. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu dari debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sementara pihak bank berperan sebagai debitur. Sementara pada bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penjual dan pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Nah, dalam penggunaan akad murabahah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Ketika melakukan akad musyarakah dalam murabahah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Sedangkan akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Perbedaan yang keenam yaitu pengawasan kegiatan baik bank konvensional maupun syariah. Pengawasan kegiatannya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Namun, pihak pengawasan yang berbeda. Segala aktivitas bank konvensional akan diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawasan bank syariah terdiri dari
berbagai lembaga seperti Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Perbedaan yang ketujuh yaitu ada pada kesepakatan formal, yaitu ditinjau dari kesepakatan formal bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan menyertakan hukum Islam juga. Beragam jenis akad transaksi tersedia dalam bank syariah. Dalam melaksanakan perjanjiannya terdapat rukun dan syarat sah yang dilakukan dan ditunaikan agar akad yang dilakukan bisa sah. Perbedaan yang ke-8 yaitu ada pada denda dalam bank konvensional. Terdapat denda yang harus dibayarkan nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Besarnya bunga juga bisa meningkatkan bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pada bank syariah tidak ada aturan denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Nah, sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah juga menetapkan denda pada kasus tertentu, uang denda tersebut akan dianggarakan sebagai dana sosial. Perbedaan yang ke-9 yaitu ada pada keuntungan pada bank konvensional. Keuntungan didapat dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Sementara pada bank syariah keuntungannya diperoleh dari hasil sewa jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Perbedaan yang ke-10 ada pada bunga. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah ada pada sistem bunga. Perbedaan ini sekaligus yang paling menonjol dari kedua jenis bank ini. Jika bank konvensional menerapkan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tersebut. Bank syariah akan menggunakan imbalan hasil dan nisabah yang diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Yang kedua, produk-produk bank syariah. Yang pertama ada tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolanya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil, jadi bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dengan bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perseorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip murabahah. Deposito syariah bisa ditarik sebagai jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihannya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan hingga 24 bulan. Nah, manfaat deposito syariah, pembagian keuntungan bisa dilakukan dengan sendiri dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Pengelolaan dana secara syariah jadi dipastikan halal. Adanya fasilitas otomatis rollover atau ARO. Dana nasabah dipastikan aman karena dijamin lembaga penjaminan simpanan yaitu LPS. Yang ketiga yaitu gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad ran dan ijarah sebagai syarat utama. Nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Yang keempat, pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunaskan utang tersebut dengan bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli, harga barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Misalnya, nasabah meminjam uang tunai untuk membeli komputer. Bank syariah akan membelikan terlebih dahulu di toko. Lalu komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimaksudkan margin. Yang kelima, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan dari bank syariah yang dananya bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilget giro selain kartu ATM. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.